Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah disambut prajurit TNI, Allah Allah. Marhaban ahlan wa sahlan, marhaban Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Fisik bisa ditekan, fisik secara fisik bisa dibatasi, namun dari segi jiwa dia akan tetap bebas. Ibarat kata, jika engkau bisa mengkerangken dan mempenjarakan fisik seseorang, namun engkau tidak bisa mempenjarakan jiwa dan pemikiran orang-orang yang sudah terlanjur cinta kepada ulama dan agama. Prajurit TNI dihukum gara-gara teriak "Kami bersamamu Habib Rizik". Video seorang anggota TNI teriak "Kami bersamamu Habib Rizik" viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat anggota TNI itu tengah bertugas melakukan pengamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada saat Rizik Syihab pulang ke tanah air Selasa 10 November kemarin. Aksi prajurit TNI yang ada di dalam video berdurasi 17 detik itu yakni Kopda Asyari Triyuda, Kapendam Jaya Kolonel Infanteri Refki Efriandana Edward, melalui keterangan tertulis di situs resmi Kodam Jaya membenarkan peristiwa tersebut. Disebutkan Kopda Asyari Triyuda merupakan anggota Kompi Ayon Zikon 11 Kodam Jaya. Video itu sendiri diambil pada 9 November 2020 saat ia dikirim ke Bandara Soekarno-Hatta untuk pengamanan objek vital saat kepulangan Rizik Syihab. Yang bersangkutan berangkat dari Satuan Yon Zikon 11 Matraman, Jakarta Pusat dengan menggunakan truk militer NPS dan duduk di bagian belakang truk bersama rekan-rekannya. Begitulah kata Refki. Saat dalam perjalanan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kopda Asyari merekam video saat melintas di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Refki menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kopda Asyari Triyuda sudah menyalahi aturan militer. Karena itu Kopda Asyari Triyuda pun harus menjalankan hukuman disiplin militer. Dalam tata kehidupan militer, tindakan prajurit tersebut jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Begitulah tegas Refki. Berikut ini penjelasan lengkap Kodam Jaya terkait prajurit TNI teriak "Kami bersamamu Habib Rizik". Pada kesempatan ini kami pihak Kodam Jaya akan menyampaikan beberapa data dan fakta tentang viralnya video pendek prajurit TNI AD dengan durasi 17 detik. Adapun yang akan kami sampaikan tentang video tersebut sebagai berikut. Pertama, bahwa benar pada tanggal 9 November 2020, prajurit TNI AD atas nama Kopda Asyari Triyuda, anggota Kompi Ayon Zikon 11 Kodam Jaya, tergabung dalam tugas pengamanan objek vital Bandara Soekarno-Hatta. Kedua, yang bersangkutan berangkat dari Satuan Yon Zikon 11 Matraman, Jakarta Pusat, dengan menggunakan truk militer NPS dan duduk di bagian belakang truk bersama rekan-rekannya. Ketiga, sekiranya pukul 10 waktu Indonesia Barat saat melintas di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, yang bersangkutan mengambil atau merekam video dan memberikan komentar tentang tugas yang berbeda dengan tugas yang diberikan oleh Komando untuk Pengamanan Objek Vital Nasional Bandara Soekarno-Hatta. Keempat, dalam tata kehidupan militer, tindakan prajurit tersebut jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Komando Daerah Militer Jaya atau Jayakarta akan mengambil sikap tegas atas perilaku seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bikin heboh jagat saat kepulangan pimpinan organisasi masyarakat FPI Habib Rizik Syihab ke Indonesia pada Selasa 10 November. Menurut Kepala Penerangan Kodam Jaya atau Jayakarta, Kolonel Infanteri Refki Efriandana Edward,
Dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer, pada Rabu 12 November, prajurit TNI ini merupakan anggota Kompi A Batalion Zeni Konstruksi 11, Durdaga Wigra Kodam Jaya. Prajurit Yonzikon 11 itu pun terungkap bernama Kopral 2 Asyari Triyuda. Ia sebenarnya merupakan salah satu prajurit TNI yang ditugaskan dalam satuan tugas pengamanan objek vital di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Memang benar prajurit TNI bernama Kopda Asyari Triyuda ditugas untuk pengamanan Bandara Soekarno-Hatta. Begitulah kata Kolonel Refki. Jadi Kolonel Refki menjelaskan video yang bikin heboh jagat maya direkam Kopda Asyari ketika bertolak dari markas Satuan Yonzikon 11 di Matraman, Jakarta Timur. Karena perbuatan Kopda Asyari tidak sesuai dengan berlaku di tubuh TNI, maka ia terancam dijatuhi sanksi militer. Video Kopda Asyari menyebar luas dalam rekaman video yang berdurasi 17 detik tersebut. Terekam kondisi di dalam truk TNI yang di dalamnya berduduk rapi prajurit TNI. Lalu terdengar teriakan dengan kalimat sebagai berikut. On the way bandara, persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab, takbir, Allahu Akbar. Rekaman video itu kini sudah raib dari jagat maya. Hanya saja apa yang diperbuat prajurit TNI itu menciptakan kegaduhan. Apalagi penugasan yang diberikan kepada Kopda Asyari bukan untuk menyambut kepulangan Rizik Syihab, tapi mengamankan objek vital Bandara Suta. Ternyata proses kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik atau HRS dari Mekah ke tanah air tidak mulus. HRS curhat terkait banyaknya rintangan yang dialaminya untuk terbang ke Indonesia. Bahkan HRS sempat mengalami kesulitan saat hendak naik pesawat. Menurutnya ada musuh yang terus mencoba menghalanginya pulang ke tanah air. Gangguan yang dialami Habib Rizik dimulai dari upaya pembatalan tiket hingga kursi pesawat diborong. Bahkan, sesaat sebelum terbang ke Indonesia, tiket anak Habib Rizik tiba-tiba dinyatakan batal. Habib Rizik menceritakan satu persatu kendala yang ia hadapi menjelang kepulangannya ke Indonesia. Saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan di tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ada yang membuat email atas nama saya, nama Habib Rizik, pakai foto saya dan kirim ke travel tempat saya memesan tiket. Isi pesannya, kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Begitulah kata Habib Rizik Syihab di channel YouTube Front TV. Beruntung pihak travel langsung mengkonfirmasi ke Habib Rizik melalui sambungan telepon, sehingga tiket tidak dibatalkan. Namun tak sampai di situ, gangguan kembali dialami Habib Rizik pada Minggu malam atau sehari sebelum keberangkatan. Malam Ahad kemarin pada saat saya ke Riyadh, ada pergerakan. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket dan menyampaikan kursi sudah diborong oleh marketing di Istanbul, Turki. Begitulah jelasnya. Tak mau seperti kejadian pertama, Habib Rizik memilih untuk tidak mengurus penerbangan tersebut, yang akhirnya berujung pembatalan. Di saat pembatalan tersebut, Habib Rizik meminta kepada anggota FPI Mekah untuk diam dan tidak mengumumkan gangguan yang dialami. Hal tersebut bertujuan agar pelaku yang mengganggu kepulangan Habib Rizik percaya bahwa dirinya batal terbang ke Indonesia. Habib Rizik pun memilih untuk kembali menghubungi pihak travel dan mengganti kode booking. Alhasil ia dan keluarga memilih tiket baru. Namun lagi-lagi, informasi dirinya punya tiket diketahui oleh pihak yang mencoba mencegah kepulangan dirinya dan keluarga. Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang saya kirim orang untuk check-in. Jam 2 barang semua sudah masuk, tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan. Saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan. Begitulah tegasnya. Namun setelah serangkaian proses, akhirnya Habib Rizik beserta istri dan 2 putrinya berhasil terbang ke Indonesia pada pukul 7 malam. Sementara itu, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadly Zon, meminta agar Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dipecat. Mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut Dubes RI dari Arab Saudi selalu berkomentar miring terkait Habib Rizik, sehingga layak untuk diganti. Habib Rizik Syihab mengaku menjalin kerjasama dengan Badan Intelijen Negara Indonesia atau BIN. Hal itu disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam kepada pemerintah Arab Saudi ketika dirinya diisukan menjadi buronan yang melarikan diri dari Indonesia. Habib bercerita pemerintah Arab Saudi sempat meminta keterangan dirinya.
Dewan Keamanan Arab Saudi melakukan itu karena mendapat informasi Habib Rizik adalah buronan yang melarikan diri. Katanya saya ini buronan, melarikan diri. Ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya katanya red notice. Nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Begitulah kata Habib Rizik di depan para jemaahnya. Ia pun menjelaskan bahwa pernah tersangkut 2 kasus hukum, tetapi sudah ada surat-surat penghentian penyidikan dan penuntutan. Ia mengaku telah menjelaskan itu semua kepada pemerintah Arab Saudi. Kemudian pemerintah Saudi kembali bertanya apakah Rizik memiliki masalah dengan Badan Intelijen Negara Indonesia atau tidak. Habib mengaku menjawab tidak. Bahkan Habib mengaku menjalin hubungan kerjasama dengan Badan Intelijen tersebut.